pertanyaan selanjutnya, setelah kita kemarin membahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di awal, adalah apa tulisan saya layak dibaca oleh publik. Nah, pertanyaan ini menjadi pertanyaan selanjutnya yang biasanya juga muncul. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat ada dua persoalan ya, ada dua persoalan lah, atau ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama berkaitan dengan ketidakpercayaan diri ya. Kemudian yang kedua soal kemampuan ya, berkaitan dengan kemampuan atau skill ya. Nah, kita coba bahas dari yang pertama berkaitan dengan ketidakpercayaan atau kurang pede lah istilahnya. Biasanya hal ini berkaitan dengan ilmu, referensi yang dimiliki, misalnya orientasi atau kepentingan ya. Sebenarnya hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa dicari ya dalam tanda petik, dan apalagi hari ini aksesnya mungkin sangat mudah gitu. Misal buku ya, kita ingin mencari buku barangkali tinggal klik saja begitu. Lalu kajian-kajian atau seminar yang berkaitan dengan tema yang sedang kita cari misalnya juga hampir semuanya webinar ya atau online. Tidak seperti dulu yang mana kita harus jalan kaki, kita harus naik kendaraan jauh misal begitu, hanya untuk menghadiri suatu seminar misalnya. Lalu berkaitan dengan orientasi, misal ketika seorang penulis menulis dengan tujuan apa istilahnya, misalnya berdakwah begitu ya, pasti dia punya semangat tertentu. Bisa juga penulis yang misal tujuannya ingin mencari uang, ini contoh saja misalnya, ya pasti dia juga akan mencoba untuk terus memperbaiki kualitas tulisannya, kan kira-kira itu. Jadi di situ ada suatu motivasi besar. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir itu berkaitan dengan kepentingan. Nah, hemat saya, seorang penulis itu pasti punya kepentingan. Dia punya kepentingan untuk menyampaikan gagasannya, idenya, ideologinya, barangkali seperti itu. Nah, misal berkaitan dengan propaganda politik, ya mungkin kita kenal dengan buzzer misalnya. Ya mungkin itulah kerjaan buzzer begitu, menulis kalimat-kalimat ketus, menulis tulisan-tulisan yang apa istilahnya, membuat marahan ya, onar ya, dan sebagainya. Nah, misal contohnya begitu ya. Nah, kemudian persoalan yang kedua, tadi yang pertama ya, kemudian yang kedua yaitu soal skill atau soal kemampuan. Nah, ini juga perlu kita selesaikan ketika belajar menulis begitu. Karena memang saya menganggap menulis itu sebagai skill atau kemampuan. Kenapa? Karena memang bisa dilatih. Pada faktanya bisa dilatih. Dulu memang saya menganggap kalau menulis itu hanya kerjaan orang pintar begitu. Tapi ternyata semua orang itu bisa melakukan itu. Semua orang bisa menulis. Ini seperti berbicara. Hanya saja kalau berbicara itu dilatih atau dibiasakan sejak kita kecil, sehingga ketika dewasa kita merasa seperti tidak berlatih berbicara. Karena sudah jadi, kebiasaan itu sudah jadi. Ya, nah, tetapi karena menulis baru dilatih setelah kita, mungkin setelah masuk SD, ya kan, kita belajar menulis ya, kemudian mengarang dikembangkan di masa-masa selanjutnya, akhirnya baru sadar di lebih akhir, kira-kira begitu. Nah, itu bisa dilatih karena memang itu skill. Nah, untuk melatih skill ini memang butuh waktu ya. Kita bisa memulai dari sekarang tentunya untuk memulai atau menyusun pengalaman-pengalaman tentang menulis begitu. Termasuk membaca banyak buku yang gaya kepenulisannya berbeda. Itu juga bisa kita jadikan sarana untuk belajar ya. Karena kan setiap penulis biasanya memiliki gaya-gaya cara menulis yang, teknik menulis yang berbeda. Nah, gaya-gaya itu bisa kita contoh. Jadi ketika kita membaca buku, nah, usahakan kita tidak hanya sekedar mengambil kontennya ya saja ya, tetapi juga coba lihat gaya dia menyampaikan, cara dia menyampaikan pesan-pesannya. Nah, itu juga menjadi satu skill yang bisa kita pelajari. Nah, dua hal ini menurut saya penting untuk kita miliki agar pertanyaan tadi di awal, yakni apakah ide saya layak untuk dipublikasikan, nah itu bisa kita coret dari daftar pertanyaan.